Mulai hari ini, korang tak boleh tekan lagi butang like dan subscribe ni. Shh, diam Encik Bos. Cerita dah start dah. Boleh tidak menunjukkan kekuatan. Sebaliknya, boleh hanya menunjukkan kelemahan. Kekuatan sebenar adalah lindungi kawan. Sama-sama kita hentikan budaya buli. Hai korang! Korang mesti tak sabar kan nak tengok episod baru Boboiboy kali ni kan? Jadi, Mustan nak minta korang tekan butang share sekarang supaya lebih ramai lagi dapat enjoy siri ini secara percuma dan gratis juga. Terima kasih ya! Inilah Fusion Kuasa tahap ketiga. Di episode ke-6 Boboiboy Galaksi Baraju, kita diperlihatkan Fusion dari kuasa tahap ketiga Boboiboy dalam tanda kutip. Karena Fusion kali ini cukup berbeda dengan definisi kuasa Fusion yang lazim kita ketahui. Kuasa Fusion yang kita ketahui adalah menggabungkan dua elemental yang berbeda menjadi elemental yang baru. Tapi kali ini kita diperlihatkan Fusion atau penggabungan dari senjata elemental tersebut. Yang mana di episode ke-6 Boboiboy Galaksi Baraju terdapat scene di mana Boboiboy Nova dan Blizzard menggabungkan kedua senjatanya menjadi senjata baru. Dan fusion senjata itu bisa digunakan oleh mereka berdua. Jadi apakah kejadian itu masuk ke definisi fusion yang kalian pahami? Atau kalian punya istilah lain yang lebih cocok untuk kejadian tersebut? Kalau iya, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kemunculan kuasa tahap ketiga Nova dan Blizzard. Di episode ke-6 Boboiboy Galaksi Baraju, banyak sekali plot twist yang dihadirkan oleh Monster. Dimulai dari Boboiboy yang tidak bisa menggunakan kemampuan kuasa elementalnya di dalam penjara yang dibuat oleh Pak Pato, dan kemunculan fusion gentar yang hanya muncul untuk mengecharge energi Boboiboy, dan kemunculan kuasa tahap ketiga terbaru dari Boboiboy yaitu Boboiboy Nova dan Boboiboy Blizzard. Banyak sekali momen tidak terduga yang muncul di episode ke-6 ini yang sangat berbeda dengan versi komiknya. Dan jujur saja plot seperti itu tidak pernah kepikiran di benak gua, apalagi dengan kemunculan kuasa tahap ketiga. Awalnya gua sangat pesimis kalau kuasa tahap ketiga akan muncul di series Baraju ini. Tapi Monster langsung memberikan tamparan keras ke wajah gua dan mengatakan, "Nih, makan kuasa tahap ketiganya." Dan yap, gimana nih menurut kalian? Tuliskan experience dan perasaan kalian saat menonton episode ke-6 Boboiboy Galaksi Baraju di kolom komentar. Inilah kelemahan jam kuasa Boboiboy. Di episode ke-6 Boboiboy Galaksi Baraju, akhirnya kita diperlihatkan kelemahan lain dari jam kuasa Boboiboy. Yang mana kelemahan pertama dari jam kuasa Boboiboy adalah ketika Boboiboy kehabisan energi. Dan di episode ke-6 ini kita diperlihatkan counter alami dari jam kuasa Boboiboy. Lantas kira-kira apakah itu? Tapi sebelum lanjut, jika kalian belum mensubscribe channel ini, diantap dulu dong tombol subscribe-nya. Sudah? Terima kasih. Kelemahan lain dari jam kuasa Boboiboy adalah besi yang digunakan oleh Pak Pato untuk memenjarakan Boboiboy dan kawan-kawan. Yang mana sel jeruji tersebut terbuat dari logam khusus yang bisa mengganggu sistem operasi jam kuasa Boboiboy. Tapi masih belum ada informasi lebih lanjut tentang nama dan dari mana logam khusus itu berasal. Jadi gimana nih menurut kalian? Tuliskan teori dan pendapat kalian di kolom komentar. Inilah pertarungan terakhir Boboiboy. Pertarungan Boboiboy dengan Pak Pato di episode ke-6 Boboiboy Galaksi Baraju merupakan pertarungannya yang terakhir di serial Boboiboy Galaksi musim kedua. Mungkin banyak dari kalian yang bingung dan bertanya-tanya kenapa ini menjadi pertarungan terakhir Boboiboy, padahal Arc Gulantan masih belum dianimasikan. Alasannya adalah karena Arc Gulantan tidak diadaptasi dalam format series, melainkan dalam format film layar lebar. Jadi secara harfiah, Boboiboy Galaksi Baraju episode ke-6 merupakan penutup dari serial Boboiboy Galaksi musim kedua. Tapi apakah Boboiboy akan tamat setelah Arc Gulantan nanti? Tuliskan teori dan pendapat kalian di kolom komentar. Inilah asal-usul Boboiboy Toge. Akhir-akhir ini fans Boboiboy digemparkan dengan rumor fusion baru dari Boboiboy, yaitu Boboiboy Toge.
yang merupakan gabungan dari elemental Gempa dan Taufik. Dan rumor ini semakin menjadi-jadi setelah beberapa kreator membahas topik yang sama. Jadi apa sih itu Boboiboy Toge dan kenapa bisa ramai diperbincangkan? Tapi sebelum lanjut, jika kalian belum mensubscribe channel ini, dihantam dulu dong tombol subscribe-nya. Sudah, terima kasih. Ide dari Fusion Boboiboy Toge muncul di episode kelima Boboiboy Galaksi Baraju, yang mana di episode tersebut terdapat Kuali yang menyampaikan ide tentang fusionnya yang lain, yaitu penggabungan dari elemental Gempa dan Taufik. Sedangkan untuk nama dari Toge sendiri muncul dari Gopal. Lantas kenapa rumor ini menjadi viral dan ramai diperbincangkan di kalangan fans Boboiboy? Alasannya sih simpel aja, ya karena banyak kreator yang membahas topik ini. Frostfire akan muncul di episode ke-6. Dalam teori gua, di episode ke-6 nanti kita akan diperlihatkan fusion Boboiboy yang lainnya, selain Sopan pastinya. Dan yang paling make sense menurut gua untuk muncul adalah Frostfire. Tapi sebelum gua kasih tahu alasannya, bagi kalian yang belum subscribe, dihantam dulu dong tombol subscribe-nya. Sudah, terima kasih. Di saluran WhatsApp-nya, Boboiboy sudah mengeluarkan beberapa fusion yang mungkin akan muncul di episode ke-6 ini. Tapi dari ketiga opsi fusion tersebut, gue lebih condong kalau Frostfire yang akan muncul. Karena jika kalian melihat intro Boboiboy Galaksi Baraju versi Netflix-nya, kalian pasti sadar kalau di belakangnya ada siluet dari Boboiboy Blaze dan Boboiboy S. Tapi menariknya, kedua elemental tersebut berada di satu tubuh yang sama. Dan hal tersebut mengindikasikan kalau itu adalah fusion Frostfire. Ternyata Gopal member Timpa posting. Di salah satu episode Boboiboy grafik zaman Majapahit, ada momen lucu di mana Gopal menimpa gambar Yaya di dinding kejayaan dengan foto dirinya. Dan alasan dari Gopal kenapa melakukan tindakan timpa menimpa tersebut hanya sesimpel agar gambarnya ada di dinding kejayaan itu. Tapi karena Gopal tidak memberikan watermark kalau itu hasil timpa, dan Monsta pun tidak ingin itu menjadi berita hoax yang nanti di-repost oleh ibu-ibu FB Pro, sehingga Monsta dengan kekuatannya sebagai autor langsung mendatangkan angin ribut untuk memperlihatkan dokumen doxli aslinya kepada penonton. Serigala berbulu domba. Yap, itu adalah ungkapan yang sangat cocok untuk disematkan ke karakter Pak Pato ini. Di balik wajahnya yang polos dan tingkah lakunya yang sangat ramah, ternyata Pak Pato adalah dalang di balik semua kekacauan yang terjadi di planet Baraju. Gue yakin kebanyakan dari kalian yang tidak membaca versi komiknya dan hanya menonton versi animasinya saja pasti berpikir kalau Pak Pato adalah karakter baik-baik. Karena di kemunculan perdananya, Pak Pato digambarkan